Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pendengar sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peran nafsu. Setiap manusia tentu memiliki nafsu. Bahkan selain nafsu, ada kita memiliki akal. Sering terkadang yang paling dominan adalah nafsu. Akal mengalami kelemahan. Bahkan posisi akal ini sering berada di bawah. Justru nafsu yang di atas. Nafsu ini adalah suatu keinginan. Keinginan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan keinginan juga untuk meraih kesenangan dunia, keinginan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang banyak, memiliki keuangan yang banyak. Itulah peran nafsu. Menurut Al-Quranul Karim, ada 3 nafsu. Dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53, itu yang dikenal dengan nafsul amarah. Nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Yang kedua, nafsu lawamah, dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Ini nafsu yang ada penyesalan. Pada saat dia berbuat kebaikan, terlalu sedikit timbul penyesalan di dalam hatinya. Pada saat dia berbuat kejahatan juga timbul penyesalan di dalam hati. Inilah nafsu lawamah, nafsu yang selalu, jiwa yang selalu ada penyesalan di dalam diri. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Di bulan Ramadan ini harapan kita mudah-mudahan kita bisa mengendalikan nafsu. Selama 1 bulan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan training, bulan latihan untuk memperhalus karakter, memperhalus akhlak kita, untuk selalu meningkatkan ibadah dan amaliyah kita. Bulan di mana kita berusaha untuk selalu berbuat ketaatan. Dan selama 1 bulan kita berusaha tidak berbuat dosa sedikit. Dorongan-dorongan yang muncul dalam diri kita yang selalu mengajak untuk berbuat kejahatan, maka inilah yang dinamakan dengan nafsul amarah. Kalau di luar bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang, kita sering diperbudak nafsul amarah. Terkadang kita menginginkan kepuasan nafsu kita, ingin makan sebanyak-banyaknya, ingin minum sebanyak-banyak, ingin meraih keuangan, ingin menjadi milioner, menjadi orang yang kaya, banyak memiliki fasilitas dan sebagainya. Begitu. Ada keinginan-keinginan. Jadi kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Terkadang kita diperbudak nafsu kita, sehingga
mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui didikan tarbiyah bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu memiliki nama tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik kita selama 1 bulan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nafsu amarah itu dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53. Apa kerjaannya? Innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratum bisu, mendorong manusia, memprovokasi manusia untuk berbuat kejahatan. Itu aja kerja. Nah, disinilah setan, iblis masuk ke dalam jiwa-jiwa amarah. Iblis menyelimuti, ya, menguasai jiwa kita, sehingga yang banyak berperang adalah jiwa-jiwa amarah. Nah, justru itu kita tidak akan bisa takut kepada kebesaran Allah, tidak akan bisa takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhan, takut kepada keagungan Tuhan, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya, mencegah nafsunya untuk tidak berbuat kejahatan. Dia berusaha mengendalikan. Yang namanya nafsu itu pun tidak mungkin kita perang, tapi nafsu itu kita kendalikan. Kita tidak mungkin tidak punya nafsu, karena nafsu itulah yang membuat orang ada kesenangan, ada kebahagiaan. Bayangkan malaikat, dia hanya dikasih akal, dia tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kenikmatan. Betapa banyaknya Allah mengasih nikmat, tidak pernah merasakan kepuasan karena nafsu itulah. Tetapi jangan sampai kita diperbudak nafsu, sehingga keimanan kita semakin menipis, ketakwaan kita semakin berkurang. Nah, harapan kita bulan Ramadan ini mampu mendidik kita, ya, sebagai tarbiyah untuk membuat jiwa kita ini jiwa yang bersih, jiwa yang fitrah, jiwa yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Bagaimana peran nafsul lawamah? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah bin nafsil lawamah, dengan jiwa yang selalu menyesali. Jiwa lawamah ini tentu sangat merugikan kita. Kenapa? Karena jiwa lawamah ini ada penyesalan. Kalau kita berbuat kebajikan, kenapa sedikit? Kalau kita berbuat kejahatan, timbul penyesalan, kenapa saya berbuat kejahatan? Betapa lamanya saya hidup di dunia ini hanya berbuat kejahatan saja, tidak pernah saya berbuat kebajikan. Bahkan kenapa saya berbuat kebajikan, sedikit saja ada penyesalan di dalam diri kita. Nah, masih bersyukur kita kalau ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, bagaimana? Kalau jiwa kita ini diselimuti dengan jiwa amarah, jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan, kita berlumuran dengan dosa sampai sakratul maut, bayangkan bagaimana. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita sampai sakratul maut, artinya tidak beriman. Kita berharap kita meninggal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selalu berbuat ketaatan, jiwa yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
termasuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa Ramadan sebulan penuh ini, harapan kita 11 bulan yang akan datang kita memiliki karakter, memiliki akhlak yang baik, karena kita sudah dilatih 1 bulan untuk mengendalikan nafsu pada siang harinya, juga melaksanakan amaliyah Ramadan, latihan untuk memperbanyak ibadah, untuk menyisihkan juga sebagian hartanya di jalan Allah, menyantuni fakir miskin, mengasihi panitia masjid yang memerlukan dana, termasuk juga panitia pembangunan pondok pesantren. Maka melalui tarbiyah Ramadan ini, harapan kita bisa menjadi orang yang fitrah, orang yang suci, dan kita berada di nafsul mutmainnah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyan Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah, jiwa yang tidak pernah berbuat dosa, selalu berbuat ketaatan, selalu melaksanakan perintah Allah. Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan redha lagi diridai. Inilah yang Allah panggil pada saat sakaratul maut adalah orang yang memiliki jiwa mutmainnah, orang yang beriman. Ini yang diinginkan Allah. Fadkhuli bi'ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan para awliya Allah, masuklah ke dalam golongan para nabi Allah. Tentu kita berbuat ibadah dan amaliyah. Kalau ingin berada di dalam lingkaran-lingkaran atau golongan-golongan para awliya Allah, kita tentu berbuat ketaatan, meningkatkan ketakwaan kita, memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam surga. Kiranya cukup sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan ini dapat mendidik jiwa kita, jiwa yang fitrah, jiwa yang suci, menghaluskan karakter kita, akhlak kita, dan membuat kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.